Saudara, isu reshuffle atau perombakan kabinet ini kembali mengemuka. Masuknya Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi salah satu alasan mendasar yang menjadi kemungkinan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinetnya. Benarkah dalam waktu dekat ini Presiden akan kembali melakukan reshuffle kabinet dan siapa saja yang berpotensi untuk dirombak? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya yang sudah hadir bersama kami ada Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanul Haq, dan juga ada analis politik dari lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio. Dan saat ini sebenarnya kami juga mengundang tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Bang Ali Mohtar Ngabalin, namun kami masih kesulitan untuk menghubungi Bang Ali. Nanti semoga dalam perbincangan ini, di tengah perbincangan kita bisa terhubung dengan Bang Ali Mohtar untuk mengetahui sebenarnya bagaimana rencana istana terkait dengan hal ini. Saya sapa dulu Bang Henry Satrio, Bang Hensat, selamat pagi, dan juga Mas Maman. Selamat pagi, Mas Maman. Selamat pagi. Pagi Bang Hensat, Mas Maman juga sudah bergabung sebenarnya, tapi mungkin ada sedikit gangguan juga dengan koneksi dengan Mas Maman. Saya langsung ke Bang Hensat dulu. Bang Hensat, kalau Anda baca ini sebagai salah satu dari, tadi sempat disebut-sebut, ini perbincangan di kedai kopi. Mungkin di kedai kopi Anda juga menjadi perbincangan juga apa yang sudah diketahui. Karena kalau kita lihat dari beberapa politisi yang mengatakan ya yang diketahui oleh politisi sejauh ini apa yang beredar di tengah masyarakat juga lah. Tapi saya seringkali sulit mempercayai hal tersebut karena mereka bersentuhan langsung dengan sesama politisinya. Kalau Anda sendiri bagaimana, Bang Hensat? Ya, saya melihat timingnya memang mepet benar ya. Jadi kalau mau ada reshuffle ya harus segera gitu. Karena otomatis ini kan Maret ini kan akhir kuartal pertama 2022 ya. Jadi otomatis efektifnya kalau sampai pemilu di Februari 2024 itu hanya 7 kuartal aja kabinet bekerja gitu ya. Nanti kan setelah pemilu pasti tinggal hanya membereskan beberapa yang belum selesai lah ya. Kemudian juga mempersiapkan kelanjutan pembangunan pasca pemerintahan Pak Jokowi. Nah terus kemudian yang kedua saya lihat reshuffle ini kalau ada lebih ke kebutuhan politik ya, jadi lebih ke memberikan hadiah kepada partai-partai politik yang menyuarakan lawakan terbesar abad ini itu penundaan pemilu gitu. Jadi, tapi karena isunya nggak jalan kan, jadi isu penundaan itu sendiri maksud Anda? Iya, isu penundaan pemilu ini nggak berjalan, banyak banyak rakyat yang menolak. Jadi saya juga yakin nanti ini pasti nggak jadi. Apalagi masuknya PAN itu kan ya karena hadiah masuk koalisi itu, mungkin juga karena hadiah penundaan pemilu. Jadi kebutuhan politik lebih mengarah kepada kenapa mesti dilakukan reshuffle, tapi karena kebutuhan politik ini tidak terpenuhi, isu-isu yang diinginkan oleh penguasa itu tidak terjadi, ditolak oleh masyarakat, makanya jadi kebutuhan terhadap reshuffle ini jadi kecil gitu, Tim. Jadi isu reshuffle ini menurut Anda ya istilahnya layu sebelum berkembang lah begitu, Mas Henry. Belum karena ada yang tidak tercapai sehingga reshuffle pun akhirnya menurut Anda tidak akan dilaksanakan begitu, Mas Henry? Iya, dan itu sudah berkali-kali disampaikan oleh misalnya Pak Surya Paloh ya. Itu tegas-tegasan mengatakan tidak diperlukan reshuffle. Gitu. Kalaupun misalnya ada, nah ini pas Pak Imanul Haq, kan ada 3 menterinya tuh yang belakangan kerap mengundang kontroversi kan. Menteri Perdagangan udah pasti, kemudian ada Menteri Agama ya, terus ada Menteri Tenaga Kerja gitu ya, yang memang perlu dievaluasi. Tapi kan itu bisa diselesaikan dengan lobby-lobby politik sebetulnya. Pun kalau misalnya Menteri Perdagangan masih ada hal-hal yang mungkin ditargetkan juga oleh Pak Jokowi. Jadi memang urgennya kurang, level urgennya itu. Karena saya sih lebih mempertimbangkan itu menteri baru ntar 7 kuartal mau ngapain. Saya langsung ke Mas Maman, sudah tersambung ya Mas Maman? Iya. Selamat pagi Mas Maman, terima kasih sudah bergabung. Ada sedikit gangguan sih sebenarnya tampaknya dengan koneksi sama Mas Maman. Tapi saya ingin tahu tanggapan dari PKB sendiri, mengingat tadi Mas Henry sudah mengungkit bahwa kalau kita lihat dari PKB juga ada beberapa isu yang sempat mengenai menterinya. Bukan isu lah, tapi ada beberapa hal yang menjadi
perbincangan masyarakat luas, bahkan mendapatkan protes dari masyarakat juga, dari kelompok masyarakat. Dan akhirnya PKB menanggapi adanya isu reshuffle ini seperti apa jadinya, Mas Maman? Ya, yang pertama tentu reshuffle ini adalah hak prerogatif presiden. Yang kedua memang fokus presiden hari ini lebih kepada pembangunan IKN. Dan tentu IKN itu akan terlihat lancar sesuai dengan kinerja dari para menteri dan juga lobi-lobi di DPR. Ini yang sebenarnya akan menjadi pertimbangan bagi presiden melakukan reshuffle. Sampai sejauh mana butuh dukungan, terutama dari kabinet. Kalau tadi juru bicara Kementerian Sekretaris Negara, misalnya menteri-menteri bekerja, masyarakat bisa menilai beberapa menteri kelihatan malah tidak muncul, tidak bekerja. Yang bekerja malah dianggap tidak becus dan lain sebagainya. Sehingga mekanismenya adalah sekali lagi PKB menyerahkan penilaian itu kepada presiden, mana yang menteri-menteri yang bisa betul-betul di akhir jabatan Jokowi ini mampu bekerja dengan baik untuk masyarakat. Jadi justru kalau ada pada posisi menyerahkan itu kepada presiden. Jadi kalau masalah justru kalau ada masalah dan muncul di tengah masyarakat, justru itu memperlihatkan kinerjanya begitu ya, maksudnya Mas Maman, dibandingkan dengan mereka yang justru tidak pernah ada isu, tidak pernah ada pembicaraan dan lain-lain begitu. Iya, makanya dilihat aja hari ini beberapa menteri nggak kedengaran tuh suaranya, nggak juga muncul di publik, apalagi kinerjanya. Sehingga kadang-kadang kita harus lebih rasional dan lebih kuat argumennya. Mana menteri yang kerja? Seharusnya ada report dari presiden tiap sebulan sekali menilai, atau masyarakat sipil juga bisa menilai mana menteri yang suaranya tidak ada sama sekali, apa programnya. Jangan-jangan mereka cari aman semuanya. Nah, ini yang bahaya menurut saya. Oke, karakter dari menteri-menteri PKB sendiri bagaimana? Karena seperti saya sebut tadi, tampaknya memang menteri-menteri yang juga tadi sebut Mas Henry, setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini sempat menguasai headline lah di media-media untuk isu-isu tertentu, mulai dari komentar dari Gus Yakut dan juga mengenai beberapa peraturan dalam ketenagakerjaan. Komentar dari PKB sendiri terkait dengan kinerja menterinya saat ini bagaimana, Mas Maman? Ya, secara keseluruhan para menteri dari PKB sudah bekerja. Cuman beberapa kebijakannya itu tidak sesuai juga dengan kebijakan partai. Dan akhirnya partai mendukung misalnya pencabutan kembali tentang jaminan hari tua. Kita pun mengkritisi Gus Yakut dengan kritik yang argumentatif bahwa dia harus fokus membantu presiden. Nah, Mendak misalnya kita secara kuat di DPR, Mendak untuk dievaluasi karena memang merugikan ketika tidak mampu menghadapi mafia minyak goreng. Masa negara kalah sama mafia? Cari aja menteri perdagangannya sekaligus dari mafia. Ini sentilan lah begitu ya, Mas Maman. Tapi menyadari hal itu juga sehingga membuat setidaknya yang hingga saat ini masih terus menjadi sorotan ya, tentu Menteri Perdagangan PKB sendiri kalau memang harus sampai, terutama kalau alasannya adalah kinerja begitu, dan harus sampai menghadapi perombakan ini, apakah langkah apa yang akan dilakukan oleh PKB kalau begitu? Ya, sekali lagi, reshuffle itu haknya presiden, hak prerogatifnya presiden. Dan kita menghargai siapapun menteri yang mau dicopot atau ditambah. PKB tentu sebagai loyalis yang paling setia dalam sejarah PKB. Itu tidak pernah kita mencok-menclok, asalnya tidak mendukung, jadi mendukung. Asalnya mendukung, tiba-tiba kritis nggak jelas, dan lain sebagainya. Kita selalu pada satu garis perjuangan bahwa kita mendukung perjuangan pemerintah demi kepentingan rakyat. Itu aja. Sehingga kalau misalnya Menteri Perdagangan dianggap sebagai orang yang gagal, bahkan ketika itu dia nyebut mafia, ternyata oleh pimpinan DPR mafianya dimakan, tidak ada, ini semata-mata kesalahan kebijakan. Kami sudah, anggota kami di DPR RI, Mbak Lulu, sudah interupsi. Dan itu didengar oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa PKB sangat-sangat menyayangkan sikap Menteri Perdagangan yang gagal mengendalikan minyak goreng. Ini penting bagi kita bahwa PKB tidak pernah sekalipun mendukung
siapapun menterinya walaupun dari PKB yang dia salah. Sehingga Ketua Umum kami ketika soal jaminan hari tua sudah jelas, tegas, cabut. Ketika Menteri Agama kita jelas yakinkan bahwa Menteri Agama harus lebih mengedepankan komunikasi publik yang baik dan lebih konsentrasi soal moderasi beragama dan lain sebagainya. Itu menjadi sikap di PKB. Kita terus mengkritisi siapapun yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Oke. Saya kembali lagi ke Bang Henry. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa tampaknya dengan 7 kuartal apa sih yang mau dicapai terutama dari sisi kinerja begitu karena waktunya tidak banyak. Tapi di sisi lain tentu saja kalau memang dirasa tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh Presiden terhadap kementeriannya, ya hal itu bisa saja dilakukan berapapun waktu yang tersisanya begitu, Bang Henry. Kalau kita search saja berita mengenai reshuffle kabinet, saya harus terus terang bahwa nama yang sering muncul karena terkait dengan isu yang masih berjalan saat ini, ya memang Menteri Perdagangan begitu. Nah, apakah hal ini juga menurut Anda ya apapun alasannya, berapapun waktu yang tersisa, ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan walaupun Anda melihat bahwa sebenarnya apa gunanya begitu kalau dirombak dari saat ini dan benarkah saat ini nama yang menurut Anda juga yang mungkin saja harusnya masuk radar adalah Menteri Perdagangan? Ya, kalau masuk radar 3 menteri PKB yang tadi kita bahas dan termasuk dibahas oleh Kang Maman juga masuk radar itu harusnya. Hanya saja kan reshuffle ini sepertinya dijadikan objek tarik-menarik atau tawar-menawar dari Presiden kepada koalisi-koalisinya gitu. Sehingga itu kan juga mengganggu kinerja menteri ya. Walaupun banyak yang bilang jangan diganggu menteri-menteri lagi fokus kerja. Lah yang ganggu siapa? Orang ada isunya juga pasti datangnya dari istana kan. Kenapa saya bilang dari istana ya karena satu kebiasaan Presiden gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ya memang kinerja menterinya beberapa perlu dengan kritisi. Saya setuju tuh sama Kang Maman. Bukan berarti menteri-menteri yang tidak membuat kontroversi itu adalah menteri yang kerja. Jangan-jangan memang dia malah nggak tahu apa-apa juga. Makanya nggak pernah muncul juga gitu. Tapi ya jangan sampai misalnya kayak Menteri Agama ya. Saya bingung sama Menteri Agama tuh kebijakan yang dikeluarkan itu seolah-olah ada target kebijakan yang harus dikeluarkan gitu. Bahwa masjid harus ke dalam, harus keluar gitu misalnya. Terus kemudian dibikin lagi aturan untuk tadarus label halal yang masih bisa digunakan sampai setidaknya sampai 2025. Itu kemudian dikeluarkan lagi. Jadi seperti ada target-target yang harus terus-menerus dikeluarkan. Nah maksud saya menteri-menteri ini harus paham juga gitu. Kebijakan yang dikeluarkan itu dampaknya apa. Jadi balik lagi ke isu reshuffle tadi, memang betul kata Kang Maman ini jadi hak prerogatif Presiden. Tapi juga bukan jangan dijadikan si reshuffle ini alat untuk tawar-menawar juga di politik. Sehingga kita juga sebagai rakyat juga bisa melihat ada kebutuhan-kebutuhan politik di sini. Misalnya ya, yang terakhir penundaan pemilu. Kemudian isu amandemen yang jelas-jelas dicabut dukungannya oleh beberapa partai politik, PDI Perjuangan, Nasdem kalau saya nggak salah. Terus kemudian ketidakjelasan IKN itu juga makin lama makin nggak jelas loh. Sejak SoftBank menarik dukungan, kemudian pemerintah membalasnya dengan beberapa hal yang kontroversi gitu ya. Oh SoftBank itu bermasalah dan lain-lain. Bahkan pertanyaan saya sampai hari ini tuh belum bisa dijawab tuh. Makanya Pak Ngabalin kalau ada saya mau nanya lagi. Pertanyaan saya itu cuma satu tentang IKN. Per hari ini kita ngobrol nih, pemerintah tuh punya dana berapa sih sebetulnya untuk IKN? Bang Henry. Kan yang disampaikan itu kan 400 lagi, tapi per hari ini tuh berapa? Jadi balik lagi ke reshuffle, banyak isu-isu yang sebetulnya tidak sesuai nih endingnya dengan yang diinginkan oleh Presiden. Jadi makanya saya nebaknya wah ini pasti nggak jadi. Nah, saya nanti kita akan jeda sebentar. Nanti saya akan kembali masih mengenai reshuffle tentu saja. Tapi kalau dibaca secara target politik begitu, apa sih sebenarnya yang akan menjadi target Presiden Jokowi? Karena mengingat tidak maju lagi ke dalam pemilu, apa yang akan menjadi target pada saat memutuskan untuk reshuffle? Dan bagaimana ini akan menjadi seperti yang tadi dikatakan Bang Henry,
bisa menjadi sebuah negosiasi politik. Apakah benar ini bisa dilakukan dan apa pentingnya begitu? Mungkin ada sejumlah partai untuk menambahi lagi koalisi. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.